Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah perilaku organisasi yang berjudul Analisa Corporate Culture yang mendukung employee behavior pada 3 perusahaan. Sebelum kita memulai materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dede Siti Nurjana dari kelas MJ 402 perilaku organisasi bisnis. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas materi tersebut. Baik, sebagai contoh untuk perusahaan pertama yaitu ada PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia didirikan pada tahun 1856 pada bidang telekomunikasi, media properti, layanan keuangan. Selain itu, PT Telkom Indonesia memiliki kantor pusat di Bandung. Kemudian, PT Telkom Indonesia juga memiliki anak perusahaan yang bernama Telkomsel yang merupakan operator seluler terbesar di Indonesia. Selanjutnya, PT Telkom Indonesia memiliki budaya perusahaan, di mana PT Telkom Indonesia dikenal memiliki budaya kerja yang inovatif dan kolaboratif. Mereka mendukung karyawan untuk berinovasi dan bekerja sama dalam tim. Kemudian, apa pengaruh pada perilaku karyawan dan produktivitas? Untuk hal yang positif, budaya ini meningkatkan kreativitas serta kolaborasi yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Namun, untuk sisi negatifnya, yaitu tantangan mungkin muncul jika ada karyawan yang kurang nyaman dengan perubahan atau inovasi yang cepat. Kemudian, untuk perusahaan kedua yaitu ada PT Medtronic Indonesia, di mana PT Medtronic Indonesia ini didirikan pada tahun 1949 di Amerika Serikat. Kemudian pada bidang teknologi medis, di mana PT Medtronic Indonesia ini memiliki tujuan atau fokus terhadap inovasi medis dan peningkatan kualitas hidup pada pasien. Selanjutnya, PT Medtronic Indonesia juga memiliki budaya perusahaan di mana PT Medtronic Indonesia menekankan pada budaya kerja yang berfokus pada kesejahteraan karyawan dan tanggung jawab sosial. Selain itu, apa sih pengaruh pada perilaku karyawan dan produktivitas? Untuk hal positif, karyawan merasa dihargai dan didukung yang meningkatkan loyalitas dan produktivitas. Dari sisi negatif, yaitu jika tidak diatur dengan baik, fokus yang berlebihan pada kesejahteraan bisa mengurangi tekanan untuk mencapai target bisnis. Baik, untuk perusahaan ketiga atau yang terakhir, itu ada PT Ericsson Indonesia, di mana PT Ericsson Indonesia ini didirikan pada tahun 1907, tepatnya di Indonesia, pada bidang teknologi komunikasi. Nah, tujuan dari PT Ericsson Indonesia atau fokus yaitu solusi jaringan dan layanan telekomunikasi termasuk teknologi 5G. Selanjutnya, PT Ericsson Indonesia juga memiliki budaya perusahaan sama seperti dua PT yang sudah disebutkan sebelumnya. PT Ericsson Indonesia ini mempunyai budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan efisiensi. Kemudian, apa yang menjadi pengaruh pada perilaku karyawan serta produktivitas? Untuk hal positif, yaitu berpusat pada hasil dan efisiensi dapat meningkatkan produktivitas dan pencapaian target bisnis. Nah, untuk dari sisi negatifnya, yaitu tekanan untuk meraih hasil dapat menyebabkan stres dan burnout jika tidak diimbangi dengan dukungan yang sesuai. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil pada analisa dari ketiga perusahaan tersebut yaitu secara umum, di mana budaya perusahaan yang positif tentu dapat meningkatkan perilaku serta produktivitas. Namun, penting juga untuk menyeimbangkan berbagai aspek budaya kerja agar tidak menimbulkan efek yang negatif.
Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.